Kita ada kabar baru lagi dari Papua. Sebuah kabar dari tempat yang nun jauh di sana, tapi selalu dekat di hati. Karena selalu akhir-akhir ini mengisi layar kaca televisi masyarakat. Papua dan seorang Lukas NMB. Ada apa di Papua dan Lukas NMB? Ya, ini satu berita baik ya bagi pemberantasan korupsi. Jadi ada kasus penangkapan Gubernur Papua Lukas NMB yang sebelumnya gitu ya, di pertengahan tahun 2022 itu ditetapkan sebagai tersangka, cuma belum bisa dilakukan proses pemeriksaan sebagai tersangka karena waktu alasannya sakit. Bahkan kita dalam episode sebelumnya kita berdiskusi juga mempertanyakan soal kok untuk meriksa Lukas NMB harus mendatangkan bahkan ya ketua KPK ya ke Papua, ke Jayapura untuk membujuk Lukas NMB. Nah, alasan sakit ini kemudian menghambat proses pemeriksaan terhadap Lukas NMB. Lukas NMB ini dijerat dalam kasus korupsi, khususnya suap dan gratifikasi, dianggap menerima sejumlah uang paling tidak 1 miliar ya yang disebut oleh KPK dari rekanan pengusaha yang menerima sejumlah proyek-proyek di Papua. Nah, ini kejadian begitu cepat kemarin, jadi satset gitu. Jadi ya? Karena alasan sakit dia kemudian gagal diperiksa, kemudian KPK banyak kritik, termasuk juga kunjungan. Setelah berkali-kali gagal, akhirnya KPK bisa satset kalau kata anak muda sekarang ya. Ya, jadi ini yang kemudian karena KPK banyak dikritik kok belum bisa nangkep Lukas NMB. Kemudian terakhir kemarin bagaimana misalnya KPK dengan cepat ketika Lukas NMB itu makan siang, kemudian dijemput oleh tim KPK dan kemudian dibawa ke Jakarta melalui Manado, walaupun muncul riak-riak kecil ya, artinya ada kerusuhan penolakan. Tapi itulah Kang, itu ruang beritanya. Tapi yang harus kita ingin paham dan masyarakat ingin paham ini seharusnya Kang, apa sih yang dilakukan oleh Lukas ini sampai harus mengeluarkan kesaktian seperti itu? Firly datang ke Papua, dramanya ya kan, habis itu ditangkap dengan model satset kemarin itu gimana? Apa yang dilakukan dia sebenarnya? Jadi begini, dia memanfaatkan masyarakat atau pendukungnya lebih tepat, pendukungnya di Papua untuk mencegah proses pemeriksaan oleh KPK. Sebenarnya dari konteks hukum, para pendukung ini bisa dijerat dengan pidana obstruction of justice, menghalang-halangi proses penyidikan. Jadi ketika diproses berupaya diperiksa oleh KPK, ada penolakan dari para pendukungnya Lukas NMB ya. Nah, kemudian karena alasan situasi keamanan itu yang kemudian KPK tidak bisa mengambil langkah upaya paksa melakukan proses pemeriksaan. Belum lagi misalnya Lukas NMB selalu berkilah bahwa dia sedang sakit, itu yang kemudian membuat proses pemeriksaan ini menjadi terhambat. Nah, celakanya adalah di awal atau akhir tahun atau di awal tahun 2023 ini Lukas NMB itu meresmikan gedung gitu ya, kantor Gubernur Papua gitu yang kemudian membuat KPK tanda kutip menjadi lebih marah karena kok orang sakit bisa meresmikan satu gedung, artinya sebenarnya orangnya bisa layak diperiksa gitu. Terus orang sakit yang ingin diperiksa ini diperiksa dalam perkara apa sih kesalahan Lukas sehingga dia harus menjadi target operasi yang kayaknya dengan segala daya upaya KPK harus lakukan untuk menangkap dia? Apa yang dilakukan oleh Lukas ini? Ya, jadi KPK menuduh ya atau menjerat Lukas NMB dengan 2 pasal gratifikasi dan suap. Dia dianggap menerima sejumlah uang dan juga gratifikasi yang nilainya hampir miliaran rupiah, yang disebut miliar rupiah terkait dengan proyek-proyek pembangunan di infrastruktur khususnya di Papua. Jadi ada sejumlah pihak swasta yang merasa mendapat proyek dari Pak Lukas NMB, kemudian memberikan sejumlah pemberian gratifikasi dan juga suap gitu. Jadi terkait dengan proyek-proyek ini. Di luar itu sebenarnya informasi yang beredar cukup banyak, tapi KPK sementara ini masih menjerat Lukas NMB menerima suap dari salah satu pihak swasta ya. Jadi
kasus ini kemudian dikembangkan ke penyidikan, walaupun KPK bilang sangat mungkin dikembangkan di perkara-perkara yang lain, karena kalau bicara soal dugaan korupsi di Papua, ini kita akan merujuk misalnya ke isu soal dana otsus, Mas Bang Ayub ya. Jadi kalau bicara soal dana otsus KPK di Papua, jadi menarik nih bagaimana sejak tahun 2002 ketika otsus pertama kali digulirkan sampai di 2021 itu dana otsus yang mengalir itu sebesar 138 triliun. Sebenarnya dana ini cukup baik untuk meningkatkan kesejahteraan gitu ya, meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, pelayanan umum buat rakyat Papua. Cuma di banyak kasus justru dana otsus ini jadi rawan korupsi, jadi lumbung terjadinya korupsi. Nah, kita merujuk paling tidak ada dua temuan. Pertama adalah laporan dari pihak kepolisian. Waktu itu disebutkan di pihak kepolisian menyebutkan dana otsus yang dikorupsi sebesar 1,8 triliun. Selama? Paling tidak sejak 2022 itu? 2002 sampai 2021. Jadi mungkin akumulasi ya. Dari 2002 sampai 2021 paling tidak ada temuan dari pihak kepolisian 1,8 triliun. 1,8 itu triliun. Baru dari kepolisian. Di luar itu dari BPK misalnya dia pernah audit 2002 sampai 2010. Itu dana dana otsus yang disimpangi atau diselewengkan itu 4,2 triliun. Kerugian keuangan negaranya diperkirakan 319 miliar. Di luar itu, yang terbaru misalnya laporan hasil audit BPK di Papua 2020 itu ada 556 miliar pengeluaran yang tidak didukung bukti valid. Jadi tanpa bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian pengadaan barang jasa tidak sesuai dengan aturan ada sekitar 29 miliar yang itu juga fiktif. Kemudian ada uang sebesar 1,85 triliun yang didepositkan. Jadi didepositkan dengan alasan yang tidak jelas ini kemudian banyak menduga bahwa uang-uang itu kemudian digelapkan, Bang Ayub. Jadi karena Papua ini adalah tanah yang istimewa, tanah yang punya kekhususan tersendiri, sehingga seorang gubernur misalnya, baik Lukas NMB atau siapapun itu punya kewenangan, punya kekuasaan yang cukup besar berarti di Papua. Untuk mengelola dana otsus itu. Jadi bicara soal dana otsus, kita kan juga punya keprihatinan yang sangat. Pertama begini. Dana otsus tadi sudah luar biasa, 138 triliun paling tidak sepanjang dari 2002 sampai 2021. Kewenangannya ada di tangan? Ya, salah satunya ada di gubernur. Salah satunya ada di gubernur. Dengan porsi yang paling besar mungkin. Ya, dalam konteks pengelolaan anggaran daerah. Ya. Dalam konsep pengelolaan anggaran daerah, gubernur punya kewenangan yang paling besar. Ya, salah satunya. Jadi kalau bicara soal bentuk korupsi di Papua, paling tidak kita mencatat ada beberapa hal. Pertama ada isu soal pemerasan, penerimaan suap atau gratifikasi, penyalahgunaan jabatan yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Jadi kalau dalam konteksnya Lukas NMB kan kita bisa lihat nih beberapa proyek-proyek infrastruktur itu kan ada istilah kickback. Jadi ada proyek yang dikasih kemudian sebagai ucapan terima kasih ada gratifikasi atau misalnya dia menerima suap, jadi ada deal-deal tertentu gitu ya. Kan berterima kasih itu budaya kita, Bang. Apa yang salah dari berterima kasih Problemnya begini, ini kan Lukas NMB adalah gubernur. Betul. Gubernur dan juga penyelenggara negara. Ada undang-undang tindak pidana korupsi yang melarang penyelenggara negara menerima sejumlah hadiah. Saya nggak tahu apakah Pak Lukas NMB nggak tahu atau pura-pura nggak tahu gitu. Nah ini yang kemudian dimanfaatkan betul ya di beberapa kepala daerah, termasuk juga di Papua ya, di banyak kepala daerah Papua. Khususnya yang punya, karena Papua punya otsus gitu. Punya dana otsus gitu ya. Di luar dana otsus yang juga memprihatinkan sebenarnya kan Papua itu masuk 5 besar provinsi yang juga tergolong miskin ya. Jadi udah miskin tanda kutip, kemudian di 10 besar ya, 10 besar provinsi paling miskin di Indonesia, dan kemudian dana otsusnya luar biasa, ini dikorupsi. Ini satu yang menurut kita ironi gitu ya. Tanah lumbung emas dengan otonomi khusus dan ada dana otsus yang begitu besar, jadi wilayah yang miskin
5 besar negara wilayah miskin di Indonesia. Ya, nah di Papua memang agak spesifik menarik ya soal kasus korupsinya. Di luar soal korupsi pengelolaan anggaran keuangan itu bicara soal perizinan. Ada isu soal tambang, pertambangan, migas dan sebagainya, sumber daya alam ya. Yang itu kemudian terkait dengan pemberian izin-izin. Nah itu juga terjadi itu di Papua dari beberapa kasus yang kita cermati muncul. Tapi paling banyak adalah korupsi terkait dengan infrastruktur. Baik korupsi ataupun suap terkait infrastruktur ataupun gratifikasi terkait betul. Infrastruktur yang dibangun dari dari dana otsus itu. Ya. Oke. Terus apa ya faktornya? Apa yang menyebabkan korupsi itu jadi banyak di Papua? Ya, jadi sebenarnya ada beberapa faktor pendorong ya. Pertama adalah memang kewenangan kepala daerah yang sangat besar. Jadi dia kan bisa membuat regulasi, bisa mengangkat pegawai, menyusun anggaran, memberikan izin. Nah, kewenangan besar ini tidak efektif karena tidak diimbangi dengan fungsi pengawasan yang kuat. Jadi kalau kita bicara mengandalkan pengawasan internal pemerintah daerah atau parlemen daerah, ini agak susah. Jadi kurang lah untuk wilayah betul, Papua. karena seringkali misalnya inspektorat kan artinya di bawah gubernur ya, betul. Kepala daerah. Di luar itu ada juga parlemen daerah yang notabene juga seringkali juga jadi bagian dari praktek korupsi bersama dengan eksekutif gitu ya. Di luar itu mungkin soal beban biaya politik yang tinggi. Jadi kita tahu Lukas NMB juga salah satu pimpinan DPP gitu, DPD ya, pimpinan daerah partai politik tertentu yang artinya sebenarnya barangkali gitu ya membutuhkan biaya-biaya politik misalnya terkait dengan proses pilkada ataupun kos politiknya cukup tinggi ya. Betul. Itu juga jadi salah satu faktor barangkali pendukung. Kos politik yang tinggi, wilayahnya yang cukup sulit digapai dan struktur pemerintahan yang fusinya agak mudah untuk diatur mungkin bersama. Lalu kemudian apakah kemudian kita harus membiarkan, kita tidak ada yang bisa dilakukan untuk kemudian hari, untuk masa depan Papua yang lebih cerah tanpa korupsi? Emang tidak ada kan? Nah, paling tidak sebenarnya yang bisa dilakukan adalah memperkuat pengawasan internal ya. Artinya di internal pemerintah daerah sebaiknya diperkuat tuh fungsi inspektorat, satuan pengawas internal di pemerintah daerah, kemudian juga parlemen sebaiknya diperkuat. Kemudian juga Kementerian Dalam Negeri sebenarnya bisa juga mewajibkan seluruh daerah untuk menerapkan zona integritas, zona anti korupsi. Nah, di luar itu sebenarnya KPK sebenarnya sudah dilakukan oleh KPK. KPK menjadikan Papua Barat sebagai fokus untuk pencegahan korupsi sudah dilakukan. Tinggal bagaimana sebenarnya masing-masing pemerintah daerah itu bisa mengikuti kemauan atau keinginan dari KPK untuk pencegahan korupsi. Nah, di luar itu juga ada partai politik juga sebaiknya juga punya andil ya untuk mendorong pencegahan korupsi ini dengan melakukan pengawasan kader-kadernya yang kebetulan kepala daerah. Nah, di luar itu adalah soal hukuman buat pelaku korupsi sebaiknya harus maksimal. Karena kalau kita lihat rata-rata tren vonisnya korupsi yang dibuat oleh ICW, rata-rata vonis koruptor itu hanya 2 tahun sampai 3 tahun. Kalau hukuman buat kepala daerahnya itu minim, ya kemungkinan dia akan korupsi ke depan pasti akan terjadi gitu, atau misalnya kepala daerah akan korupsi yang lain. Di luar itu sebenarnya adalah ini bicara soal dana otsus ya. Perlu ada perhatian dari pemerintah pusat khususnya untuk mencegah agar kebocoran dana otsus ini tidak terjadi di kemudian hari. Jadi perlu ada upaya perhatian khusus lah supaya dana otsus ini tidak bocor-bocor lagi kan? Ya, betul. Yang harus kita lakukan. Dan diskusi hari ini adalah karena satu, kita sayang Papua. Ya. Kedua, kita sayang Pak Lukas. Terlepas dari perbuatan yang kemarin, kita cinta Pak Lukas dalam hal dia telah pernah memimpin Papua dengan baik. Walaupun mungkin ada kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Dan beliau harus tidak naik Garuda ke Jakarta sekalipun. Tapi kita tetap sayang Papua. Kita berharap bahwa Papua dengan otonomi khususnya bisa menjadi lebih baik. Ini akan terjadi transisi Papua kosong kekuasaan. Tidak ada wakil gubernur, tidak ada gubernurnya. Sedang di Jakarta, di Bantar, di rumah sakit.
ada transisi kekuasaan di dalamnya. Kita harus jaga sama-sama Papua ini. Kita harus jaga sama-sama Danau Otsusnya. Kita harus jaga setiap langkah-langkah perkembangan Papua berikutnya. Karena Papua adalah milik kita bersama. Kenapa? Karena kita semua, katong semua bersaudara. Kita semua bersaudara. Kita bersaudara dengan teman-teman Papua. Kita cinta Papua, kita tidak ingin Papua digerogoti oleh virus korupsi. Betul. Yang kemudian masuk ke dalam tubuh masyarakat sampai orang yang kita anggap baik seperti Bapak Lukas harus masuk penjara karena tergiur uang suap yang tidak seberapa. Kita berharap bisa ada perubahan lebih baik ke depan di Papua dari diskusi kita hari ini.